Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah serial film animasi yang menjadi favorit mengenai seorang tokoh samurai bermata biru dari kalangan Onimusha bernama Miyuzi yang menjalankan misinya untuk membalaskan dendam atas pembunuhan terhadap mendiang ibunya. Karena terhimpit oleh rasa balas dendam yang tinggi, Miyuzi tak segan-segan melukai orang-orang yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, serial film animasi ini juga memperlihatkan bagaimana di era Kesogunan Tokugawa di abad ke-17 menetapkan sistem yang tak lazim dengan membuat peraturan sakoku di mana Jepang dilarang melakukan hubungan bilateral dan perdagangan dengan pihak asing karena pemerintah sedang berupaya mengurangi pengaruh kolonial dan agama dari pengaruh bangsa Eropa yang sebelumnya telah lama masuk ke wilayah Jepang. Bila mana melanggar, orang-orang pribumi ataupun pihak asing tak segan-segan mendapatkan hukuman berat. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Blue Eye Samurai. You must have important friends to own a weapon like that. No one messes with Hachi. You will tell me who sold you that gun. Berlatar pada tahun 1663, Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki peraturan berbeda dari seluruh negara belahan dunia, di mana pemerintah setempat saat itu membuat kebijakan yang sangat menggemparkan dengan cara menutup semua akses rapat-rapat dari dunia luar yang dikenal sebagai istilah sakoku. Atas peraturan ketat yang diterapkan oleh Kesogunan Tokugawa itu, secara tak sadar merubah mindset orang-orang pribumi terhadap pihak orang luar. Mereka menganggap bahwa orang Eropa dapat mempengaruhi bangsanya dan agama yang dianutnya. Maka wajar bila ada warga pribumi yang mempunyai keturunan darah campuran, mereka akan menganggap dia adalah musuh bagi negaranya. Like a dog. Father is a white devil. Diskriminasi besar-besaran terhadap orang blasteran membuat hidup mereka terhina, seperti yang saat ini dijalani oleh seorang wanita bernama Miyuzi yang ternyata memiliki mata yang berwarna biru. Sebetulnya Miyuzi sendiri menolak terlahir sebagai anak campuran, namun setelah dia mengetahui asal-usulnya sebagai korban pemerkosaan yang telah terjadi terhadap ibunya, Miyuzi akhirnya menerima takdirnya. Tetapi itu bukan alasan dia sebenarnya memilih bertahan hidup di dunia. Namun sejatinya, Miyuzi menyimpan sebuah dendam yang sangat besar kepada seseorang, di mana mereka adalah 4 orang pria kulit putih dari bangsa Eropa. 4 orang ini diduga menjadi dalang atas hilangnya nyawa ibu Miyuzi. Bahkan salah satunya terdapat sosok pria sebagai ayahnya. Atas dendam itulah, Miyuzi berlatih sangat giat untuk menjadi samurai terhebat dengan bimbingan seorang master penempa pedang bernama Eiji. If somebody hammered out the impurities. It's a strange metal. Master Eiji merupakan penempa pedang samurai tersohor di daratan Jepang. Meskipun dirinya mempunyai kekurangan sebagai tunanetra, tapi kemampuannya untuk membuat senjata tak bisa diragukan lagi. Pasalnya, Master Eiji bisa membuat pedang sesuai dengan kebutuhan penggunanya hanya berdasarkan instingnya saja. Nyatanya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa menerima kehadirannya yang terlahir sebagai anak blasteran. Walaupun alasannya memang Master Eiji tak bisa melihat, tapi di balik itu, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Would be nice if someone got my tongs. We fold the steel to blend it. Dari kecil, Miyuzi diajarkan untuk bisa menempa sebuah pedang, sampai di mana saat dia telah berusia remaja, dirinya telah ahli dalam bidang tersebut, termasuk menguasai beberapa ilmu seni bela diri samurai. Dan karena telah mempunyai modal itu, Miyuzi memutuskan untuk memulai ambisi balas dendamnya yang sempat tertunda. Bahkan dia juga sempat berterima kasih kepada Master Eiji yang selama ini telah merawatnya, seraya membawa sebuah pedang katana yang terbuat dari serat logam batu meteor. I have no eyes, so... It is time for me to begin my quest.
Perjalanan Myuzi untuk menggapai misi balas dendamnya dimulai ketika dia berada di sebuah kedai warung soba di pinggiran kota Kyoto. Di sana, Myuzi mendengar keterlibatan panas antara pihak konsumen bernama Hachiman dan seorang anak pemilik warung bernama Ringo yang memiliki cacat di kedua tangannya. Hanya karena Ringo lalai dalam bekerja, membuat Hachiman menjadi emosi, bahkan sampai mengeluarkan sebuah senjata berupa pistol yang langsung mengarahkannya kepada Ringo. Melihat situasi itu, Myuzi memilih mengambil sebuah tindakan dan dia pun segera menolong Ringo. I am Hachiman the Flesh Trader. Di balik itu semua, sebetulnya Myuzi hanya penasaran dengan sebuah informasi atas kepemilikan senjata yang dimiliki oleh Hachiman, sebab dia mengetahui bahwa senjata itu didapatkannya dari hasil penyelundupan barang ilegal. Maka dari itu, Myuzi meminta Hachiman untuk memberitahukan siapa orang yang menjual pistol Eropa tersebut. Karena mengetahui bahwa Myuzi bukan orang biasa, membuat Hachiman memberitahukan informasi tersebut, di mana dia mendapatkan barang itu dari seseorang bernama Heiji Shindo. Dan dari sanalah Myuzi menyadari bahwa Heiji Shindo adalah orang yang sangat penting. Pasalnya orang ini merupakan petunjuk agar dia bisa menemukan 4 pelaku pembunuhan mendiang ibunya. Where is Heiji Shindo? Take the gun if you want it. Take it. Dari informasi itu, Myuzi memutuskan pergi ke kota Kyoto, sebab di kota itu terdapat sebuah dojo yang dimiliki oleh klan Shindo. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba Myuzi dikejutkan dengan kehadiran Ringo. Pasalnya dia merasa terkesan dengan kemahiran Myuzi dalam bermain pedang. Dan atas hal itulah Ringo ingin belajar dari dirinya. Let me be your apprentice. I'll do anything. Akan tetapi Myuzi menyadari kekurangan yang terjadi kepada Ringo, sehingga dia tak bisa menerima kehadirannya. Namun apa yang terjadi? Meskipun mendapat penolakan, Ringo tetap memutuskan untuk mengikuti Myuzi kemanapun dia pergi. You are a typhoon. Sesampainya di kota Kyoto, Myuzi mencari informasi keberadaan dojo Shingo, sehingga pencarian itu membuahkan hasil, di mana ternyata dojo itu berada di kawasan bukit tak jauh dari kota. Di sela-sela perjalanannya untuk menuju ke tempat tujuan, Myuzi melihat adanya seorang wanita cantik bernama Akemi, yang merupakan putri dari daimyo setempat bernama Daichi Tokunobu. Now I'm told you believe you have an opinion. Make way for Princess Akemi. Akemi selalu menjadi alat bagi ayahnya untuk memperkuat posisinya sebagai seorang daimyo. Maka ayahnya selalu menjodohkan putrinya kepada para pejabat kesogunan. Akan tetapi, Akemi berusaha sekuat mungkin meyakinkan ayahnya agar hubungannya bisa direstui dengan kekasihnya sendiri, yaitu Taigen, seorang samurai berbakat yang mengemban ilmu di sekolah dojo Shindo. Came just this morning. Lord Saito's wife died in child. I know your wisdom is beyond reproach. Keberhasilan Akemi meluluhkan hati ayahnya tak lepas dari bantuan guru terdekatnya yang bernama Seki. Dia merupakan satu-satunya pria yang paling dihormati oleh Akemi. Dan sementara itu di sisi lain, perjalanan Myuzi mencari keberadaan dojo Shindo akhirnya tercapai. Hingga di sana Myuzi segera meminta kepada para siswa untuk dipertemukan dengan masternya. Namun permintaannya itu ditanggapi oleh murid-murid dojo sebagai penghinaan, yang akhirnya membuat Myuzi berada dalam situasi genting, di mana dia harus memaksakan keadaan dengan melawan orang-orang di sana. Leave here until I speak to the master of this dojo. Or has the Shindo dojo done away with etiquette? This will be much simpler if you allow me to speak with your master. Dalam pertempuran itu, sudah terlihat perbedaan kekuatan yang dimiliki kedua kubu. Meskipun hanya mengandalkan sebuah boken atau pedang yang terbuat dari kayu, Myuzi bisa melumpuhkan satu persatu lawannya sampai di mana orang-orang di dojo itu harus memanggil Taigen yang mempunyai prestasi sangat mentereng sebagai samurai. Taigen, come quick!
Do I duel the mystic Tengu themselves? Who dares challenge the Shindo Dojo? Pertemuan mereka pun terjadi sampai-sampai duel tersebut berlangsung dengan sangat sengit. Miyuzi dan Taigen sama-sama menggunakan teknik Kenjutsu yang hanya menggunakan pedang kayu. Dari jalannya duel itu, Miyuzi mendapatkan serangan telak, sehingga identitasnya yang selama ini memiliki darah campuran kini terkuak. You had a name for me. With a naked blade, you'd be dead. Di sisi lain, ternyata Miyuzi mengenal betul siapa Taigen. Dia adalah orang yang selalu bertindak kasar terhadapnya sewaktu kecil, dikarenakan masalah sepele, yaitu dia memiliki mata biru. Dan tanpa terasa, pertempuran mereka kini berada di titik puncak, di mana Taigen kini bisa bereuforia karena mengalahkan Miyuzi. You cannot allow that to dishonor us. Namun sayang karena merasa sombong, Taigen tak bisa memprediksi serangan balik yang dilancarkan oleh Miyuzi, sehingga Taigen bisa dijatuhkan dengan mudah. Dalam keadaan itu, salah satu master di sana sekaligus saudara Heiji Shindo meminta Miyuzi agar melepaskan Taigen. Namun Miyuzi menolaknya karena tujuannya datang ke dojo itu hanya untuk menanyakan keberadaan Heiji Shindo. You have a message for me. Market merchant Heiji Shindo. Dari sanalah, Miyuzi mendapatkan informasi tentang targetnya, di mana Heiji Shindo kini berada di suatu tempat di Pulau Tanabe yang dilindungi oleh klan Genkan. Namun setelah mendapatkan informasi itu, Taigen mulai menyadari bahwa sosok Miyuzi adalah salah satu musuh terbesarnya dari kecil, sehingga Taigen tak segan-segan untuk menghinanya. Dan merasa ucapannya itu terlalu berlebihan, Miyuzi membalasnya dengan memotong bagian rambut Taigen, yang secara otomatis membuat reputasi Taigen menurun. Dan akibatnya, acara pertunangannya dengan Akemi terancam gagal. Thank you for my ember. Sementara insiden penyerangan di dojo membuat saudara laki-laki Heiji Shindo harus melaporkan kejadian itu kepada saudaranya. Pasalnya dia melihat bahwa Miyuzi merupakan seorang samurai yang berbakat. Terlebih dia telah berhasil mengalahkan Taigen. Eksistensi Miyuzi sebagai samurai berbahaya juga dilontarkan oleh Hachiman. Maka dari itu, Heiji Shindo dituntut harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Dari kecemasan itu, tiba-tiba seseorang misterius yang berada di sana memberikan arahan kepada Heiji Shindo agar dia meminta bantuan kepada pembunuh bayaran dari kelompok Empat Taring untuk memburu Miyuzi. Pay money for a job you don't want to think about. Four fangs after this samurai. I saw its eyes. Beberapa waktu kemudian, sebuah fakta terungkap bahwa identitas Miyuzi sebenarnya adalah seorang wanita. Hal itu baru diketahui ketika Ringo tak sengaja membantu mengobati luka-luka Miyuzi. Dia sengaja menyamar sebagai laki-laki, sebab tak mau misi balas dendamnya yang selama ini diembannya menjadi gagal, hanya karena dia seorang wanita. Oleh sebab itu, sebelum hendak memutuskan pergi dari kediaman Master Eiji, Miyuzi melakukan perubahan bentuknya agar tubuh aslinya tak mencolok. Di tempat lain, Heiji Shindo dan orang misterius itu tengah menunggu jawaban atas keberhasilan orang-orang bayarannya untuk membunuh Miyuzi. Dan tak hanya itu, mereka juga ternyata mempunyai misi rahasia di mana mereka akan menghadiahkan sebuah kejutan kepada Shogun. Di sisi lain, di tengah perjalanan Miyuzi untuk mendapatkan sebuah perahu agar bisa menuju lokasi yang diinginkannya, tanpa disadari ternyata nyawa Miyuzi berada dalam ancaman. Setelah dua kubu sama-sama mengincar nyawanya, yang dimana mereka adalah Taigen dan kelompok Empat Taring. Taigen sendiri berusaha mengembalikan kehormatannya setelah Miyuzi mempermalukannya di depan umum. Karena dari sanalah pertunangan dengan Akemi gagal terlaksana, sehingga ayahnya harus menjodohkannya dengan putra kedua Shogun. Tapi tanpa disadari oleh Taigen, Akemi berusaha memberontak kepada ayahnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari kediamannya untuk menyusul kekasih tercintanya.
Namun Seiki mengetahui aksi muridnya itu yang membuat Akemi terkejut. Pasalnya Akemi merasa khawatir bila Seiki akan memberitahukan kepada ayahnya. Tetapi tanpa diduga, ternyata Seiki melakukan hal itu melainkan untuk menemani kepergian muridnya. And know how Guro said. Add my trunk with hers. That kind of man treats women like animals. Running away, let's at least do it more. Sementara pencarian Miuzi untuk mendapatkan perahu terancam tertunda sebab warga di kota Inazawa sedang berencana mengadakan festival Hadaka Matsuri yang selalu diadakan ketika memasuki musim dingin dan panas. Oleh sebab itu, seraya menunggu selesainya festival, Miuzi terlebih dahulu memilih untuk berlatih di atas bukit. Tetapi latihan itu harus kembali terganggu dengan adanya kelompok 4 pria dari geng 4 taring yang mencoba untuk membunuhnya. Akibatnya perkelahian tak dapat terelakkan lagi. Miuzi memperlihatkan kemampuannya sebagai samurai terkuat sehingga dia berhasil melumpuhkan 3 orang sekaligus. Dan kini waktunya dia untuk menghadapi dari pemimpinnya yang dimana ternyata dia adalah Chiaki, orang yang dahulu pernah menjadi salah satu konsumen Master Eiji dalam pembuatan pedang. You may actually deserve my true blade. Dalam pertarungan itu, Miuzi terluka oleh pedang yang dibuatnya dahulu, sehingga dirinya terkapar sampai berlumuran darah. Atas situasi itu, Chiaki tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk membunuh Miuzi. Tapi usaha Chiaki harus gagal sepenuhnya, sebab dia tak memperkirakan serangan kejutan yang dilancarkan oleh Miuzi. Akibatnya dia terkena serangan telak yang menyebabkan dirinya tewas. Dan dari kejadian itu, nyawa Miuzi ternyata masih terancam dengan kehadiran Taigen yang ingin membunuhnya demi membalikan kehormatannya yang secara tak sengaja telah direnggut oleh Miuzi. I am owed my honor. Akan tetapi, Miuzi yang sedang terluka parah tak sanggup untuk melanjutkan duel tersebut yang membuatnya terkapar. Taigen yang melihat kondisi Miuzi sebenarnya bisa saja membunuhnya, namun karena dia merupakan seorang samurai terhormat, maka dia harus menunda pertempuran itu. Bahkan dia sendiri membantu untuk mengobati luka dari musuhnya. Untuk sementara waktu, Miuzi harus menjalani pemulihan di kuil terdekat, sementara Taigen sendiri tengah membuat surat resmi mengenai jadwal pertempurannya dengan Miuzi. Tapi saat mereka tengah beristirahat, tiba-tiba tempat persembunyiannya dihampiri oleh seorang pria bertubuh besar, yang dimana dia ternyata adalah utusan dari Heiji Shindo. Tujuannya datang ke sana adalah untuk mengantarkan Miuzi ke tempat perjamuan teh yang diadakan oleh Heiji Shindo. Mendengar undangan dari orang yang selama ini dicarinya, Miuzi akhirnya mau menerima undangan tersebut. Meskipun sebelumnya mendapatkan halangan dari Taigen yang merasa itu adalah sebuah jebakan. Remember, no one gets to kill you but me. Whoa, wait, where are you going? Di tempat lokasi, Miuzi dan Taigen akhirnya bertemu dengan Heiji Shindo dan di sana Miuzi segera memberitahukan tujuannya yang tengah mencari seorang pria asing. Pasalnya, Miuzi mengetahui bahwa Heiji Shindo merupakan seorang pebisnis di pasar gelap yang menyelundupkan barang-barang seperti senjata dari Eropa. Maka dari itu, Miuzi memperkirakan bahwa Heiji Shindo mengetahui orang yang dia maksudkan. Middlemen to illegal traders from the West. My youth, I saw in a flawless swordsman. Mendengar hal itu, Heiji Shindo langsung teringat kepada sosok Abijah Fowler yang berasal dari Irlandia. Abijah Fowler dan Heiji Shindo merupakan mitra bisnis. Bahkan mereka berdua berambisi untuk menggulingkan kekuasaan shogun karena mereka tak setuju dengan kebijakan pemerintahan yang sekarang dengan cara menutup rapat-rapat kerjasama dengan dunia luar. Maka dari itu, Heiji Shindo meminta agar Miuzi mengurungkan niatnya untuk membunuh rekan bisnisnya dengan cara menyuap dengan uang yang jumlahnya tak sedikit. Bahkan dia dijanjikan sebuah jabatan. Namun bila mana dia menolak, Heiji Shindo tak segan-segan melakukan cara yang kasar, sebab dirinya telah menempatkan sejumlah pasukan pemanah berjumlah 500 orang yang kini telah disebar di atas bukit. Lord Mizu of Sendai. Why not? Keep hiring more and more expensive cutthroats.
Maybe I have 500 archers. Dalam kondisi yang bimbang itu, Miyuji akhirnya membulatkan tekadnya untuk menolak semua tawaran Heiji Shindo. Bahkan tak hanya itu, Miyuji juga melayangkan serangan kepadanya dengan memotong salah satu lengan dari musuhnya itu. Atas kejadian itu, Taigen dan Miyuji harus melewati hadangan dari ratusan anak panah yang dilepaskan oleh pasukan Heiji Shindo. Dalam usahanya itu, Ringo secara mengejutkan segera menolong Miyuji dan Taigen, sehingga mereka berdua akhirnya bisa selamat. What do you think they're doing? Setelah melewati masa-masa mencekam itu, Miyuji memutuskan untuk mencari informasi lebih tentang benteng yang ditempati oleh Abijah Fowler. Pasalnya, menurut Heiji Shindo, benteng tersebut sangat sulit untuk ditembus. Namun sebelum dia memutuskan berangkat mencari informasi itu, Miyuji secara cepat melumpuhkan terlebih dahulu Taigen supaya misi balas dendamnya bisa tercapai. Dan ketika Taigen sadar betapa kagetnya dia bahwa dia saat itu sudah diculik untuk dibawa ke hadapan Abijah Fowler. Di sisi lain, Akemi dan Seki terus berusaha mencari sosok kekasihnya itu, sampai saat di tengah perjalanannya, mereka tiba-tiba disergap oleh para perampok. Atas kejadian itu, Akemi tak mempunyai uang lagi, sehingga mereka harus menumpang kendaraan dari seorang petani untuk mengantarkannya ke tempat tujuan. Namun sayang, tujuannya tersebut harus kembali ke tempat awal. Semua ini karena atas permintaan Seki. Karena dia tak sengaja melakukan itu demi membuat Akemi kembali ke rumahnya. Bahkan acara perjodohan dengan salah satu anak shogun adalah merupakan idenya, yang seketika itu membuat Akemi kecewa. Hingga Akemi memutuskan untuk pergi dari Seki dengan bantuan seorang mucikari bernama Goro. This one's in Goro's care now. Di kota selanjutnya, Miyuji dan Ringo memutuskan untuk mencari informasi tentang benteng tersebut ke salah satu rumah bordir yang dimiliki oleh Madame Kaji. Berdasarkan kabar terbaru, Madame Kaji merupakan salah satu orang yang selalu menyuplai pelacur kepada Abijah Fowler. Maka dari itu dia memperkirakan bahwa Madame Kaji mengetahui akses masuk ke dalam benteng tersebut. Madame Kaji is the proprietor here. Do you think you earned your place this week? Setelah bertemu dengan Kaji, Miyuji harus terlebih dahulu membantunya bila dia ingin mendapatkan informasi itu, yang pada akhirnya Miyuji harus menuruti keinginannya. Miyuji ditugaskan untuk membunuh Kinoyo, seorang gadis cacat yang dahulunya pernah diasuh oleh Madame Kaji. Semua itu tak lepas dari kejadian dahulu di saat Madame Kaji mengambilnya dari orang tuanya ketika mereka tak lagi mau mengasuh anak yang cacat. Madame Kaji memperlakukan Kinoyo dengan sangat baik, sampai-sampai sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. No idea. There was a world inside. He knew nothing about his daughter except that she was deaf. He'd rather die than be touched by a man again. Tapi suatu ketika, salah satu penguasa di sana yang merupakan bos mafia bernama Hamata terpincut dengan kecantikan Kinoyo, sehingga dia merebut paksa dari tangan Madame Kaji. Karena dia tahu bahwa Hamata merupakan orang yang jahat dan dia tak segan-segan menghancurkan bisnisnya, maka Madame Kaji tak bisa melakukan apapun. Maka dengan kehadiran Miyuji, dia meminta agar bisa membunuh Kinoyo demi kebaikannya, sebab semenjak bekerja dengan Hamata, Kinoyo selalu mendapatkan siksaan yang berat. Namun sebelum itu, Miyuji diperintahkan bila rencana pembunuhan itu harus seolah-olah seperti kecelakaan. Pasalnya, nantinya mereka akan mencurigai bahwa pembunuhan itu atas perintah dari Madame Kaji. Thousand Claws will come to my door and kill every... Then I will tell you what you want to know. Demi mendapatkan informasi dari benteng Abijah Fowler, akhirnya Miyuji menyanggupinya. Tapi sebelum itu dia sempat bertemu dengan kekasih Taigen yaitu Akemi. Karena Akemi saat itu tengah menyamar sebagai salah satu wanita penghibur di rumah bordir Madame Kaji setelah dia tak sengaja melihatnya di pusat kota. Dances, calligraphy, koto. Akemi menyadari bahwa sosok Miyuji adalah penghalang pernikahannya. Maka untuk mengembalikan kehormatan kekasihnya, Akemi berusaha untuk membunuh Miyuji. Namun sayang, dalam usahanya untuk meracuni Miyuji, ternyata sia-sia. Sebab Miyuji sendiri telah mengetahui identitas Akemi yang membuatnya kini ditangkap. No one refuses me.
Princess Akemi of the Tokunobu clan, Taigen's princess, and she tried to kill me. Pasca lolos dari rencana pembunuhan itu, Miyuji segera melakukan tugasnya untuk menghabisi nyawa Kinoyo pada tengah malam. Karena pada saat itu, Kinoyo sedang melakukan pengecekan rutin terhadap penyakitnya. Satu persatu penjagaan ketat yang diterapkan di kediaman Hamata mampu ditembus oleh Miyuji. Maka di saat ada celah, Miyuji tak membuang kesempatan itu, sehingga aksi pembunuhan tersebut berjalan sesuai rencana. Namun sayang, aksinya itu diketahui oleh salah satu anak kecil yang membuat rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh Hamata dan menyebabkan kediaman Madame Kaji dikepung oleh pasukan Cakar. Dari kejadian itu, dengan terpaksa Miyuji harus bertanggung jawab atas kelalaian tugasnya sehingga dia harus bertempur dengan banyaknya pasukan musuh. Kill everyone, then burn it down. Dalam pertempuran itu, Miyuji dipaksa harus mengeluarkan seluruh tenaganya karena dia sendiri tengah menghadapi musuh yang sangat banyak. Tak mau bila pertempurannya harus memakan korban dari pihak sipil, Miyuji meminta kepada Ringo untuk melindungi semua orang. Disinilah Ringo yang awalnya tak dibutuhkan oleh Miyuji akhirnya bisa dipercaya, yang membuat Ringo kini menjadi bersemangat. Di sisi lain, pertempuran sengit itu membuat Miyuji kehabisan energi sehingga dia mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Dalam keadaan sekarat, Miyuji sempat mengingat masa lalunya dan menceritakan flashback ketika dia sudah pergi dari kediaman Master Eiji. Miyuji yang saat itu tengah mencari informasi tentang pria asing sebagai penjual opium harus berurusan dengan beberapa gangster sehingga membuat dirinya terluka. Setelah itu, Miyuji meminta pertolongan kepada orang-orang di sana dan tanpa sengaja ternyata dia dipertemukan kembali dengan ibunya yang sebelumnya dianggap sudah mati. Pertemuannya itu membuat dia bahagia dan menjadikan Miyuji sebagai wanita seutuhnya. He did not fear death. Saw a vision as if sent from the gods. I need a doctor. Mama, you're alive. Miyuji kemudian dijodohkan dengan seorang samurai bernama Makio yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan dengan Miyuji. Awalnya jalan pernikahannya itu biasa saja, tapi lambat laun Miyuji akhirnya bisa menerima kehadiran Makio sampai-sampai Miyuji diajarkan menunggangi kuda. You can trust me. Namun ketika dia sudah bahagia dengan pernikahannya, sebuah malapetaka pun terjadi, di mana tentara Jepang tiba-tiba hadir di rumahnya karena saat itu orang-orang yang memiliki darah campuran menjadi buronan pemerintah. Danced. Miyuji yang belum menyadari bahwa salah satu orang terdekatnya adalah pengkhianat, mencoba bertahan seraya menunggu suaminya tiba. Dan beberapa waktu kemudian, Miyuji melihat suaminya dari arah kejauhan. Tapi sayang, suaminya malah pergi meninggalkannya. Which white devil do you work for? The bounty is a sum few could resist. Di sanalah dia menyadari bahwa pengkhianat itu adalah suaminya sendiri, sehingga Miyuji merasakan sakit hati yang mendalam dan meluapkan semua amarahnya kepada tentara Jepang. Setelah Miyuji berhasil mengalahkan semuanya, tiba-tiba suaminya kembali ke hadapannya untuk memberitahukan bahwa ibunya telah mengkhianatinya dengan memanggil tentara Jepang demi mendapatkan sebuah imbalan. Merasa dihakimi, ibunya mengelak tuduhan itu. Bahkan dia berbalik menyerang suaminya bahwa ini adalah ulah dari Makio yang sengaja memberitahukan posisi Akemi demi mengembalikan kehormatannya sebagai samurai. He's hurting me. How did you buy it? You turned her in. Admit it. Dari kekacauan itu, Makio dan mertuanya bertengkar hebat dan mengakibatkan Makio harus membunuh mertuanya. Tapi karena sudah merasakan sakit hati yang mendalam, alasan suaminya itu tak diindahkan. Bahkan Miyuji menyerang suaminya sampai tewas. Dan dari insiden itulah, karakter Miyuji berubah drastis. Yang awalnya dia lemah lembut, kini dia menjadi seorang roh pendendam. Atau dalam bahasa Jepangnya, berarti onryo. Maka bisa diartikan, apa yang dijalani Miyuji saat ini adalah
untuk menuntut balas atas perbuatan orang-orang kulit putih yang menyebabkan dirinya menderita. Dan di saat itu pula dia mulai sadar dari pingsannya, sehingga dia mulai bangkit kembali untuk melakukan serangan balasan. Satu persatu anak buah Hamata bisa dilumpuhkan dengan mudah, dan secara otomatis Hamata sudah tak bisa melakukan apapun. Dari sana Madame Kaji menumpahkan rasa balas dendamnya kepada Hamata sehingga dia tewas secara mengenaskan. Setelah kejadian itu, tanpa diduga, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya pasukan di bawah perintah Daimyo Daichi yang selama ini mencari sosok Akemi. Di sana Akemi berusaha meminta pertolongan Miyuzi, namun sayang dia enggan untuk menolongnya sehingga Akemi bisa dibawa pergi. Return with us. That's her. Princess Akemi. We found her. Akemi and I helped. She killed 2 men. Get off of me! Me too! Melihat kejadian itu, Ringo sangat kecewa dengan keputusan masternya yang membuat dia memilih untuk meninggalkan Miyuzi. Sementara sosok Akemi yang bisa dibawa kembali ke ayahnya harus menerima nasibnya karena kini dia sudah berada di wilayah Edo untuk melangsungkan pernikahannya dengan salah satu putra Shogun. We promise you the finest entertainment here in Edo. The most benevolent Shogun, poisoned by betrayal. Sementara di tempat lain, Miyuzi telah berada di sebuah kastil di mana Heiji Shindo dan Abijah Fowler bersembunyi. Dengan segera dia mengikuti instruksi yang disampaikan Madame Kaji untuk melewati sebuah jalan rahasia sebagai akses pintu masuk ke dalam kastil. Tapi dalam usahanya itu, Miyuzi mendapatkan sebuah hambatan, di mana ternyata jalan rahasia tersebut adalah saluran air yang membuat dia terperangkap. Namun untung saja, Miyuzi yang sadar akan situasinya itu berusaha untuk keluar, yang secara otomatis dia berhasil selamat. Miyuzi sekarang telah masuk ke dalam kastil dan dia kini harus berusaha melewati para penjaga. Namun karena penjagaan yang sangat ketat, kehadiran Miyuzi bisa disadari oleh Heiji Shindo sehingga dia harus segera menghentikannya. Pasalnya, kehadiran Miyuzi menjadi ancaman sebab mereka sedang mengadakan acara pertemuan dengan para penasihat keshogunan untuk merencanakan persekongkolan kudeta dan pembunuhan terhadap shogun dengan menggunakan senjata milik Fowler. Thousands of men guard the Shogun's castle. Our loyal men, ready to fire them. Who stands in the way? Anyone not on their knees when it's over. Di sisi lain, Miyuzi terus maju untuk mencapai lantai 9, di mana di sana terdapat orang yang dicarinya. Namun sebelum itu, Miyuzi harus menghadapi segala rintangan yang ada di kastil, dan satu persatu rintangan berhasil diselesaikan, sehingga dia berhasil berada di sebuah sel penjara. Disinilah Miyuzi tak sengaja menemukan Taigen yang sudah dalam keadaan sekarat akibat luka-luka yang dideritanya. Saat Miyuzi sedang menyelamatkan Taigen, tiba-tiba saja perjalanannya dihadang oleh salah satu utusan Heiji Shindo yang memiliki postur tinggi. Sehingga mau tak mau, Miyuzi harus terlibat perkelahian dengannya. Dalam duel itu, Miyuzi mendapatkan serangan telak karena sebelumnya energinya telah terkuras habis. Apalagi tubuhnya kini mendapatkan luka-luka. Tapi semangat pantang menyerah yang diperlihatkan oleh Miyuzi akhirnya bisa membalikan keadaan sehingga musuhnya bisa ditaklukkan. Namun serangan sebelumnya yang memakai bahan peledak itu membuat efek sangat dahsyat dan mengakibatkan ledakan besar. Untung saja dari peristiwa itu, Miyuzi dan Taigen bisa selamat, dan secara otomatis Miyuzi bisa melanjutkan misinya. Dalam perjalanannya menuju atas kastil, Miyuzi bisa berhadapan dengan orang yang dicarinya selama ini, yaitu Abijah Fowler. You found your friend. He was stupidly loyal. Tapi sangat disayangkan, untuk menghadapinya sangat sulit dilakukan. Pasalnya, Fowler menggunakan senjata api, sehingga pedang kebanggaan Miyuzi menjadi patah. Bahkan dalam duel itu pula, dia terkena luka tembakan di bahunya. British. It's our #1 export.
Melihat Miyuji terkapar, Taigen mencoba menolongnya. Namun sayang, upaya yang dilakukan tak berjalan dengan efektif, yang membuat nyawanya kini dalam kondisi terancam. Sementara Miyuji yang mulai kewalahan memutuskan untuk mengambil tindakan dengan cara melompati kastil, seraya menolong Taigen. Dan akhirnya mereka berdua selamat, tapi kondisi mereka terancam tenggelam ke dasar lautan. Meskipun tak berselang lama, tiba-tiba hadir sosok Ringo, yang secara otomatis keduanya berhasil dievakuasi. Setelah itu, Ringo tak sengaja membawa keduanya ke sebuah tempat, yang dimana ternyata itu adalah kediaman Master Eiji. Pada akhirnya, Miyuji dan masternya bisa dipertemukan kembali setelah lama tak berjumpa. Saat keduanya pulih, hubungan Miyuji dan Taigen mulai berubah. Yang awalnya mereka sama-sama menginginkan pertarungan, kini niatan itu seketika musnah setelah Taigen menyadari bahwa Miyuji telah menyelamatkan hidupnya. Wait. You have to let me thank you for saving me. So this is where you disappeared to all those years ago. Bahkan dari hubungan itu, Taigen diberitahukan sebuah kabar buruk, di mana kekasihnya yaitu Akemi telah berada di wilayah Edo untuk melangsungkan acara pernikahannya dengan salah satu putra shogun bernama Takayoshi Ito. Serta dia mengabarkan akan ada aksi pemberontakan yang akan dilakukan oleh Abijah Fowler. Mendengar kabar itu, Taigen sangat terkejut. Terlebih dia kecewa atas sikap diamnya Miyuji yang tak mau memberitahukan informasi itu. Sehingga dari sana dia memberanikan diri untuk menyelamatkan Akemi, serta untuk memberitahukan ancaman bahaya kepada Shogun. Shogun is in danger. Akemi is in danger. She's in Edo, marrying Takayoshi Ito. To warn the Shogun, and then I'm going to find you. Sementara sepeninggal Taigen, Miyuji berusaha memperbaiki pedangnya yang patah. Tapi usaha yang dilakukannya itu berbuah kegagalan karena dia masih memiliki ambisi balas dendam. Dari sanalah dia menyadari apa yang dilakukannya itu berada di jalan yang salah. Maka saat dirinya berhasil melebur pedangnya untuk dibuat ulang, Miyuji memilih mengembalikannya lagi kepada Master Eiji, sampai nantinya dia kembali setelah rasa balas dendamnya telah terbalaskan. I don't deserve a sword, not yet. Sword from this steel could kill a god. I'm worthy of a sword of this metal, made by your hand. Hubungan Miyuji dan Ringo yang awalnya tak berjalan dengan harmonis, kini telah membaik. Dan di saat itu pula, Miyuji mengajaknya untuk pergi ke wilayah Edo, agar bisa membantunya melawan Fowler demi menggapai ambisi balas dendamnya. Goodbye, Sword Father. The master needs me. Di tempat lain, ternyata Heiji Shindo sebagai orang kepercayaan Fowler mempunyai niatan jahat kepadanya, di mana dia berencana untuk mensabotase pengiriman senjata-senjata api. Namun sayang, usahanya itu gagal terlaksana. Pasalnya, Fowler sangat pintar untuk menyembunyikan senjata-senjatanya. Apalagi dia juga berhasil mendapatkan orang-orang yang berencana mencurinya, sehingga dia tak segan-segan memberikan sebuah hukuman. Untung saja niatan jahat Heiji Shindo tak sempat diketahui oleh Fowler, yang membuat nyawanya kini masih selamat. Go on then. Do your worst. Master Chiba tried to steal my delivery. Dengan adanya senjata api, tujuan Fowler untuk menguasai kesogunan semakin dekat. Dan tanpa membuang waktunya, dia segera mengerahkan pasukannya yang begitu sangat banyak untuk berangkat ke wilayah Edo. Di sisi lain, Akemi yang kini telah resmi menjadi istri putra mahkota, berusaha tetap tegar dengan kehidupan barunya, karena dia merasa kehidupan yang dijalaninya sekarang ini penuh dengan tekanan. Apalagi dia sadar bila pernikahan ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik bagi klan ayahnya. Anything I have ever known everything about, or art, or anything I was supposed to. You can stop pretending to be my mother. Lambat laun Akemi mulai memahami tentang pernikahannya. Maka dari itu dia sengaja memanfaatkan reputasinya sebagai lady untuk mempekerjakan beberapa wanita dari rumah bordir Madame Kaji agar mau menjadi pelayan kepercayaannya. Dan apa yang dia lakukannya itu demi misi rahasia yang akan dijalaninya. I'm in a snare, surrounded by snakes. Akemi, you have wife teeth. I have money of my own and would like to buy out your lady's contracts.
Tapi salah satu wanita bernama Ise mengetahui informasi tentang adanya ancaman yang akan dilakukan oleh Fowler yang berencana untuk mengkudeta keshogunan. Sehingga Akemi berusaha membawanya untuk dipertemukan kepada ayahnya agar Ise memberitahukan semua informasi yang diketahuinya. Tanpa diduga, setelah Ise mengungkapkan semua informasi itu, tiba-tiba ayah Akemi melakukan tindakan jahat dengan cara membunuhnya. Semua itu terlepas dari peran Daichi yang ternyata dia merupakan salah satu antek Fowler. Saved us all, including my daughter. And his whole family, everyone inside the castle walls. Daichi, Heiji Shindo, dan Fowler merupakan rekan yang sama-sama berniat mengkudeta dan merencanakan pembunuhan kepada Shogun. Bahkan pernikahan Akemi memang direncanakan agar Daichi bisa menggapai ambisinya untuk menjadi seorang Shogun. Hingga agar rencana itu tak diketahui oleh orang lain, Daichi sengaja mengurung anaknya di sel bawah tanah sampai rencana mereka berhasil. Be safe here till it's over. Shared with my new partners. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba saat Fowler kini telah berada di wilayah Edo. Apalagi orang-orang yang dipercayainya telah menempatkan diri di posisi yang sudah direncanakan, seperti Heiji Shindo yang kini berada dalam pertemuan penting dengan para pejabat keshogunan. Blessings conferred over the Council of Elders. A male, a feared pack leader. Sayangnya, rencana Heiji Shindo untuk melakukan serangan kejutan harus dihalangi oleh kemunculan Taigen dan Ringo, yang mana mereka berusaha untuk memperingatkan Shogun akan ancaman dari Fowler yang saat ini tengah mengerahkan pasukan bersenjatanya. Awalnya kabar itu tak bisa dipercayai, tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, beberapa pasukan pengintai melihat adanya konvoi dari pasukan bersenjata di bawah komando Fowler yang kini mereka sedang menuju kastil. Maka dari itu, Shogun memerintahkan pasukannya untuk menutup semua akses pintu gerbang dan melakukan penghadangan. Take them to the keep. Meskipun benteng Kastil Edo tak bisa ditembus selama 400 tahun, namun bagi Fowler hal tersebut sangat mudah dilakukan. Maka dia segera memperlihatkan sebuah metode perang ala barat yang mengandalkan senjata api. Sehingga dalam beberapa menit saja, pasukan penjaga bisa dilumpuhkan dengan mudah, yang secara otomatis aksi Fowler untuk memasuki kastil tak bisa dicegah. Sementara itu, kecemasan yang dialami sejumlah keluarga keshogunan masih terasa, sampai-sampai mereka berharap bahwa pasukannya bisa mengatasi pemberontakan. Namun sayang, harapan itu tak bisa terlaksana, sebab Heiji Shindo membantu Fowler untuk memasuki gerbang terakhir, sampai dia dipertemukan dengan Shogun dan keluarganya. Is the final gate secure? Di sana, Fowler menuntut agar Shogun turun dari tahtanya, agar ambisinya untuk membuka Jepang kepada dunia luar bisa terlaksana. Sayangnya, sang Shogun malah membuat situasi tegang itu memanas, yang mana dia melakukan perlawanan kepada Fowler. Dan atas sikap yang dilakukannya itu, maka dari sana Fowler tak segan-segan untuk menembaknya, yang membuat nyawa Shogun melayang seketika. Tak hanya itu, satu persatu orang-orang yang loyal terhadap Shogun dihabisi, sampai kini hanya menyisakan keluarga kerajaan. Dari situasi yang mencekam itu, tiba-tiba di balik pintu, Miyuji melakukan serangan mendadak, sehingga merubah kondisi menjadi arena peperangan. Wait outside. Sorry. Out of the castle. Get your family to safety. Momen itu tadi sia-siakan oleh keluarga keshogunan untuk melarikan diri, sementara Miyuji dan Taigen berusaha untuk menahan pasukan Fowler. Pertempuran sengit itu memaksa Fowler untuk melarikan diri, sebab Miyuji dan Taigen berhasil membunuh satu persatu prajurit terbaiknya. Ringo, get out of the city. Saat Miyuji tengah mengejar Fowler, Taigen menyadari bila masih ada seseorang yang masih hidup, yang tak lain dia adalah Heiji Shindo yang sedang bersembunyi di balik tumpukan mayat. Dan tanpa membuang waktunya, Taigen segera membunuhnya karena Heiji Shindo sudah dianggap sebagai pengkhianat.
Di tempat lain, pertarungan Mewsy dan Fowler masih berlanjut, sampai-sampai pertempuran itu menyebabkan kebakaran hebat ke seluruh kastil dan perkotaan. Mewsy tak menghiraukan keadaan di sekelilingnya yang dipenuhi dengan api. Dia tetap menyerang Fowler sampai tujuan balas dendamnya bisa tercapai. Di saat Mewsy akan menghabisi nyawa musuhnya itu, Fowler mengungkapkan sebuah informasi yang sangat penting, bahkan sampai-sampai membuat Mewsy terkejut. Pasalnya, 3 orang yang dicarinya selama ini berada di kota London, Inggris, dan kemungkinan salah satunya adalah ayahnya, yang mana mereka berempat masing-masing bernama Skeffington, Rotley, dan salah satu orang misterius yang belum sempat disebutkan namanya. Terlebih wanita yang dia pikir adalah ibunya ternyata seorang pembantu yang sengaja dibayar untuk menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Maka bila Mewsy melakukan balas dendamnya sekarang terhadap Fowler, niatan yang selama ini dipendamnya akan sia-sia. Karena satu-satunya cara untuk mengungkap teka-teki ini adalah dengan bantuan Fowler sendiri. Atas hal itu, Mewsy segera membawa Fowler pergi dari wilayah Jepang untuk menuju kota London agar bisa dipertemukan dengan orang-orang yang dicarinya selama ini. Skeffington. Or Rotley with his pretty eyes. Come on, Master. London. Di tempat lain, kebakaran hebat yang melanda kastil membuat Seki dan Akemi harus sebisa mungkin pergi dari situasi ini. Namun di tengah perjalanannya, mereka berdua melihat pasukan Fowler hendak melarikan diri. Dan secara inisiatif, Seki dan Akemi berusaha menutup gerbang agar pihak musuh terjebak di dalam kobaran api. Sayangnya, saat berhasil melakukan hal itu, nyawa Seki tak bisa tertolong akibat tertembak oleh pihak musuh. We can escape now. Akemi yang sangat berduka karena kehilangan sosok Seki yang selama ini sangat menyayanginya. Kesedihan yang mendalam itu membuat Akemi berubah dan menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang hebat. Maka ketika dia bertemu dengan Taigen untuk meminta pergi bersamanya meninggalkan kota Edo, Akemi ternyata menolaknya dan lebih memilih untuk kembali kepada suaminya yang merupakan putra mahkota agar ambisinya bisa tercapai. Come. Away from my life. From royalty. I want to be great. Di akhir film ini, kobaran api yang melanda seluruh kawasan Edo membuat rasa kekhawatiran Ringo kepada Mewsy meningkat. Pasalnya, dia menyadari bahwa Mewsy telah tewas, sehingga dia kembali ke kediaman Master Eiji untuk memberitahukan informasi itu. Meskipun tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Mewsy masih hidup. Dan saat ini, dia sedang menuju ke kota London, Inggris bersama Fowler untuk mencari 3 orang pria yang dicarinya selama ini. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.